Pemahaman akibat adalah proses memahami dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa tertentu. Sama seperti memahami sebab, pemahaman akibat penting untuk mengevaluasi hasil dari suatu situasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan atau sistem yang terlibat. Memahami akibat memungkinkan kita untuk memprediksi konsekuensi masa depan dan merencanakan tindakan yang lebih tepat. Tujuan pemahaman akibat mengevaluasi dampak. Tujuan utama dari pemahaman akibat adalah untuk mengetahui efek dari suatu tindakan atau keputusan, baik positif maupun negatif. Mengantisipasi konsekuensi. Dengan memahami akibat, kita bisa mengantisipasi dampak yang mungkin muncul dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Meningkatkan pengambilan keputusan. Memahami akibat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan. Langkah-langkah dalam memahami akibat SAD. Mengidentifikasi tindakan atau kejadian. Langkah pertama adalah menentukan tindakan atau kejadian yang memicu suatu akibat. Misalnya dalam sebuah proyek, mungkin ada keputusan untuk memotong biaya pada tahap pengembangan. 2. Menentukan akibat langsung. Setiap tindakan atau keputusan biasanya memiliki akibat langsung yang terlihat jelas. Misalnya, jika sebuah perusahaan memotong anggaran pemasaran, akibat langsungnya mungkin adalah menurunnya kampanye pemasaran. 3. Mengidentifikasi akibat tidak langsung. Akibat tidak langsung adalah dampak yang muncul dari sebab langsung, namun dengan jeda waktu atau melalui faktor lain. Dalam contoh pengurangan anggaran pemasaran, akibat tidak langsungnya mungkin adalah penurunan penjualan, yang kemudian dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan secara keseluruhan. 4. Menganalisis akibat jangka pendek dan jangka panjang. Akibat suatu tindakan dapat memiliki efek yang berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek. Akibat yang terjadi segera setelah tindakan diambil atau keputusan dibuat. Jangka panjang. Akibat yang muncul setelah beberapa waktu berlalu dan seringkali lebih kompleks. Misalnya pemotongan biaya mungkin menghemat uang dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak citra merek atau mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. 5. Membedakan antara akibat yang diinginkan dan tidak diinginkan. Setiap tindakan biasanya dilakukan dengan harapan mendapatkan akibat yang diinginkan, tetapi mungkin juga ada akibat yang tidak diinginkan. Pemahaman yang baik tentang akibat akan membantu memaksimalkan efek positif sambil meminimalkan dampak negatif. 6. Memahami dampak terhadap berbagai pihak. Tindakan atau keputusan seringkali memengaruhi berbagai pihak, termasuk individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat luas. Penting untuk mempertimbangkan siapa saja yang akan terdampak dan bagaimana akibat tersebut mempengaruhi mereka. Contoh, jika sebuah kebijakan pendidikan diubah, akibatnya bisa berdampak pada siswa, guru, dan bahkan orang tua. Prediksi akibat masa depan, pemahaman akibat memungkinkan kita untuk membuat prediksi terhadap dampak yang mungkin muncul di masa depan, terutama jika tindakan serupa dilakukan berulang kali. Ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Alat dan teknik pemahaman akibat SAK. Analisis dampak. Teknik ini digunakan untuk memahami akibat potensial dari suatu tindakan atau keputusan sebelum tindakan itu diambil. Ini bisa dilakukan melalui simulasi, studi kasus, atau perhitungan risiko. 2. Peta sebab akibat-akibat, causal loop diagram, digunakan untuk melihat hubungan kompleks antara sebab dan akibat dalam suatu sistem yang dinamis. Ini membantu dalam mengidentifikasi umpan balik positif atau negatif dari suatu keputusan. 3. Pemodelan skenario. Teknik ini digunakan untuk memprediksi berbagai kemungkinan akibat dari tindakan yang diambil dalam kondisi atau skenario yang berbeda. 4. Analisis SWOT. Dalam analisis ini, akibat positif atau peluang dari suatu keputusan ditimbang terhadap risiko dan ancaman yang mungkin muncul. Contoh pemahaman akibat. Lingkungan. Keputusan untuk membuka lahan pertanian baru mungkin memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Namun, akibatnya terhadap lingkungan bisa mencakup deforestasi, erosi tanah, dan hilangnya habitat hewan dalam jangka panjang. Sebuah perusahaan memutuskan untuk mengotomatisasi sebagian besar proses produksi. Akibat langsungnya mungkin adalah peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya tenaga kerja. Namun, akibat jangka panjangnya bisa termasuk hilangnya lapangan kerja bagi karyawan, serta kebutuhan untuk melatih kembali tenaga kerja yang tersisa. Kesehatan.
Seseorang yang memilih untuk tidak memperhatikan pola makan sehat mungkin merasa tidak ada akibat dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes atau masalah kardiovaskular. Faktor yang mempengaruhi akibat. 1. Konteks sosial dan budaya. Akibat seringkali dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial di masyarakat. Misalnya, perubahan kebijakan di bidang pendidikan mungkin lebih berdampak pada kelompok masyarakat tertentu dibandingkan yang lain. Skala waktu. Akibat bisa berbeda dalam jangka waktu yang berbeda. Beberapa dampak muncul dengan cepat, sementara yang lain muncul setelah bertahun-tahun. 3. Keterlibatan berbagai pihak. Berbagai individu atau kelompok mungkin dipengaruhi secara berbeda oleh keputusan yang sama. Memahami bagaimana setiap pihak dipengaruhi oleh akibat dari keputusan tersebut sangat penting. 4. Keadaan yang tidak terduga. Beberapa akibat mungkin sulit diprediksi karena melibatkan faktor luar yang tidak terkontrol, seperti perubahan ekonomi global atau bencana alam. Pentingnya pemahaman akibat, mencegah efek negatif. Memahami akibat sebelum mengambil tindakan, membantu kita mengantisipasi dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengoptimalkan hasil positif. Dengan memahami akibat, kita bisa memaksimalkan manfaat dari keputusan atau tindakan yang diambil. Mengambil keputusan berbasis fakta. Dengan mempelajari akibat yang telah terjadi atau yang diprediksi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Kesimpulan pemahaman akibat adalah keterampilan penting dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan pribadi hingga kebijakan publik. Dengan memahami akibat, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif, mengantisipasi dampak negatif, dan mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih baik. Demikian, semoga bermanfaat.